Halo guys, balik lagi di channel Sehati Group. Najwa 30A, HP keluaran terbaru dari brand Realme ini, katanya enak banget loh buat dipakai main game. Emang bener, sahabat itu. Gimana kalau dibandingin sama HP brand lain dengan spesifikasi yang sama? Misalnya Redmi Note 9. Apakah Realme Najwa 30A ini masih worth it? Langsung saja kita bahas, tapi bumper dulu ya guys. Najwa 30A dan Redmi Note 9 ini memang berada di generasi yang berbeda. Najwa 30A rilis tahun 2021, sedangkan Redmi Note 9 rilis tahun 2020. Namun, meski berbeda generasi, kedua HP ini sama-sama memakai SoC G85 dan harganya nggak berbeda jauh. Berikut perbandingan Realme Najwa 30A dengan Redmi Note 9. Pertama dari bagian belakang, kedua HP ini sama-sama menggunakan polikarbonat. Finishingnya aja yang berbeda. Najwa 30A lebih dope dan memiliki desain arsiran miring yang cukup menarik sehingga tanpa menggunakan case pun tetap terlihat oke. Sedangkan Redmi Note 9 lebih glossy dan polos. Selama penggunaan Redmi Note 9 kita bakal sering banget melihat bekas sidik jari dari bagian belakangnya. Tapi ini gak terlalu jadi masalah sih karena mudah dibersihkan. Kedua kamera smartphone ini sama-sama memiliki desain kotak. Hanya saja penempatan yang berbeda. Jika Redmi Note 9 berada di tengah, maka Najwa 30A kameranya berada di sisi kiri belakang. Agak umum sih, karena seri dari brand lain juga ada kok yang kayak gini. Contohnya Reno 4F. Menurut saya sih penempatan dimanapun gak terlalu penting. Yang penting kualitas kameranya. Tapi si Redmi Note 9 ini memang beda dari yang lain. Dengan penempatan kamera di tengah, itu cuma Redmi Note 9 yang punya. Jadi kalau ada yang punya HP dengan bentuk kamera kayak gini, kita udah bisa nebak dia pakai Redmi Note 9. Nah, Najwa 30A memiliki dua kamera dengan resolusi masing-masing 13 MP dan 2 MP serta kamera depan 8 MP. Sedangkan Redmi Note 9 memiliki quad kamera dengan resolusi 48 MP wide, 8 MP ultra wide, 2 MP dari makro dan 2 MP depth serta 13 MP kamera depan. Pada bagian depan, desain Najwa 30A terlihat jadul karena masih menggunakan konsep poni, sedangkan Redmi Note 9 sudah menggunakan punch hole kamera. Ya sedikit lebih update lah ketimbang Najwa. Panel layar keduanya sendiri menggunakan layar IPS, hanya saja berbeda di resolusinya. Najwa 30A memiliki resolusi 720p dan Redmi Note 9 memiliki resolusi Full HD. Tapi ketika saya coba buat pakai nonton YouTube dan film dengan resolusi yang sama, saya tidak menemukan perbedaan yang cukup signifikan dari keduanya. Malah cukup terkesan dengan kualitas Najwa 30A. Untuk ukuran handphone dengan harga segini, layarnya udah oke banget sih. Perbandingan ukuran layar juga nggak terlalu tinggi. Layar Najwa 30A memiliki ukuran layar 6,5 inch dengan 81,7% screen to body ratio, sedangkan di Redmi Note 9 memiliki ukuran layar 6,53 inch dengan 83,5% screen to body ratio. Ya nggak beda-beda dikit lah. Selanjutnya dari sisi baterai, Realme Najwa 30A memiliki kapasitas baterai 6000 mAh. Sedangkan Redmi Note 9 kapasitas baterainya 5020 mAh. Redmi Note 9 aja udah awet banget menurut saya, apalagi yang 6000 mAh. Sayangnya Najwa 30A belum support fast charging, jadi ngecasnya lumayan lama sih, sekitar 3,4 jam. Sedangkan Redmi Note 9 sudah support fast charging. Untuk penggunaan dalam waktu yang lama jelas masih bandel Najwa 30A. Kayaknya Najwa 30A ini cocok banget buat kalian yang kerja lapangan, jadi nggak perlu khawatir baterainya cepat habis. Oke, lanjut ke sistem operasinya. Kedua handphone ini masih memakai base Android 10 dengan membawa segala macam keunikan fitur masing-masing dari Realme UI maupun MIUI. Kita coba cek skor AnTuTu benchmarknya ya. Untuk Realme Najwa 30A mendapat skor 183.072 dan di Geekbench 5 mendapat 349 untuk single core dan 1257 untuk multi core-nya. Sedangkan Redmi Note 9 untuk benchmarknya mendapatkan skor 181.376 dan di Geekbench 5 mendapatkan 356 untuk single core dan 1260 untuk multicore. Dengan hasil angka yang tidak terlalu jauh, untuk hasil angka Redmi Note 9 lebih unggul. Tapi bagaimana dengan performanya? Sekarang kita coba tes kecepatan membuka beberapa aplikasi.
Sekarang kita coba siksa kedua HP ini menggunakan game yang ringan sampai yang paling berat. Kita coba main ML, grafik di Naruto 30A mentok di settingan high dan stabil di 30 fps. Setelah main 15 menit, baterainya hanya berkurang 2% dengan temperatur akhir 36,6 derajat Celcius. Sedangkan di Redmi Note 9 grafiknya bisa sampai ultra, tapi kita coba main di settingan high, masih stabil di 30 fps. Setelah main 15 menit, baterainya hanya berkurang 4% dan temperatur akhir 39 derajat Celcius. Lanjut main PES, sama-sama disetting di high dan di lock di 60 fps. Keduanya sama-sama stabil antara 30-40 fps. Lancar banget dan jarang banget ada drop frame rate. Setelah bermain selama 15 menit, baterai di HP Naruto 30A hanya berkurang 3% saja dan suhu akhirnya 36 derajat Celcius. Sedangkan di Redmi Note 9 setelah bermain 15 menit, baterainya berkurang 5% dengan temperatur akhir 36 derajat Celcius. Kita lanjut game PUBG. Kedua HP ini mentok di settingan HD High. Kita coba main di settingan smooth ultra, keduanya stabil di 40 fps. Pokoknya lancar tanpa ada hambatan. Setelah bermain 15 menit di Naruto 30A, baterainya berkurang 3% saja dengan temperatur akhir 36 derajat Celcius. Sedangkan di Redmi Note 9, baterainya berkurang 4% dengan temperatur akhir 39 derajat Celcius. Lanjut bermain Genshin Impact dengan settingan grafik low dan di lock 60 fps. Di game ini terasa banget perbedaan. Frame rate-nya si Naruto terasa lebih smooth dan gak terlalu banyak drop frame rate ketimbang Redmi Note 9. Bermain 15 menit di Naruto 30A, baterainya hanya berkurang 3% dan stabil di 35-40 fps dengan temperatur akhir 39 derajat Celcius. Sedangkan di Redmi Note 9, setelah bermain 15 menit, baterainya berkurang 5% stabil di 25-30 fps dan temperatur akhirnya 38 derajat Celcius. Oke, lanjut di game terakhir, game yang paling berat. Ya apalagi kalau bukan FF. Di setting grafik high dan frame ultra, kedua HP ini lancar banget, stabil di 50-60 fps. Setelah bermain FF 15 menit, di HP Naruto 30A baterainya berkurang 4% dengan suhu akhir 39 derajat Celcius. Sedangkan di Redmi Note 9, setelah 15 menit baterainya berkurang 5% dengan temperatur akhir 40 derajat Celcius. Oke guys, itu tadi hasilnya. Dipakai main game, keduanya enak-enak aja, nggak ada kendala. Buat hasil kameranya gimana sih bang? Ya kalau kamera, sebelum saya coba saya pikir si Naruto 30A ini bakal kalah jauh. Tapi setelah dicoba ternyata hasilnya boleh juga, nggak jelek-jelek amat. Kalian bisa lihat sendiri deh hasilnya. Jadi kesimpulannya, kedua HP ini sama-sama bagus loh, sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau kalian punya budget kurang dari 2 juta, kalian bisa pilih Realme Naruto 30A. Tapi kalau kalian punya budget lebih, nggak ada salahnya, kalian pilih Redmi Note 9. Tapi kalau dengan budget kurang dari 2 juta, bisa dapat Realme Naruto 30A. Kenapa enggak? Kelebihan uangnya bisa kita tabung buat keperluan lain. Itu dia review perbandingan Realme Naruto 30A dan Redmi Note 9. Buat kalian yang lagi nyari kedua HP ini, bisa belajar di saatnya aja. Untuk link marketplace-nya ada di deskripsi ya. Support terus channel kami dengan cara klik subscribe dan like video kita. Jangan lupa ramein juga komen-komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Agung Apriyadi. Thank you so much for watching.